Apakah Anda pernah merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidup ini? Sesuatu yang melampaui rutinitas sehari-hari? Dalam video ini, saya akan mengungkap 7 tanda kebangkitan spiritual. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidup ini? Sesuatu di luar aktivitas Anda sehari-hari, seperti dorongan lembut dari dalam yang mengarah Anda menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Ini bisa menjadi awal dari kebangkitan spiritual. Ini adalah perjalanan pribadi di mana Anda mulai melihat segala sesuatu dalam sudut pandang baru dan merasa lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Ketika Anda mengalami tanda-tanda kebangkitan spiritual, dunia yang seutuhnya baru terbuka. Tanda-tanda kebangkitan spiritual adalah pengalaman individu yang mencerminkan pertumbuhan spiritual seseorang. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang 7 tanda kebangkitan spiritual. Pertama, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada yang Anda ketahui. Tahap awal dalam perjalanan kebangkitan spiritual ini adalah saat-saat yang sangat penting. Ini adalah titik awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas yang mengelilingi Anda. Pada tahap ini, kamu mulai merasa bahwa penjelasan ilmiah atau pandangan dunia konvensional tidak lagi cukup memadai. Dalam kebangkitan spiritual, kamu menjadi sadar bahwa ada lapisan-lapisan yang lebih dalam pengalaman hidup yang belum terungkap. Kamu mulai merasa terhubung dengan aspek-aspek yang lebih besar dan lebih misterius dari kenyataan, seperti kesadaran kolektif, energi universal, atau dimensi spiritual. Kesadaran ini sering muncul karena pengamatan yang mendalam tentang kehidupan, alam, atau eksistensi manusia. Saat kamu mengalami tanda-tanda ini, kamu mulai merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang mendalam, seperti apa makna hidup ini, atau apa esensi dari realitas ini. Kebangkitan spiritual adalah dorongan yang kuat untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang lebih dalam dari dirimu sendiri dan alam semesta ini. Tanda-tanda ini adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang makna hidup dan peran spiritualmu. Perjalanan ini adalah perjalanan unikmu sendiri. Tidak semua orang akan mengalami tahap ini, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa kamu telah memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang eksistensi dan makna hidup. Dan itu adalah langkah yang sangat berarti. Yang kedua, munculnya keraguan terhadap pemahaman tentang kepemilikan dan identitas diri. Tahap ini adalah saat-saat yang menggugah dan mengubah pandangan kita tentang diri dan dunia. Ini adalah waktu ketika kita mulai meragukan apakah segala sesuatu yang kita miliki, baik dalam hal materi, keyakinan, atau nilai-nilai, benar-benar milik kita. Kita mulai menyadari bahwa banyak dari apa yang kita anggap sebagai milik sebenarnya adalah hasil dari pengaruh luar, seperti ajaran dari keluarga, masyarakat, atau budaya kita, termasuk di dalamnya keyakinan agama dan norma sosial. Keraguan ini adalah pendorong penting untuk melakukan perjalanan introspeksi yang mendalam. Ini adalah saat ketika kita mulai mencari makna yang lebih dalam dan identitas yang lebih asli. Kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan fundamental seperti, siapa saya sebenarnya? Dan apa yang benar-benar penting bagi saya? Proses ini bisa sangat transformatif karena kita berusaha memahami bagian dalam diri kita yang telah terlupakan atau terabaikan. Kita mencari jati diri yang lebih dalam, yang tidak terkait dengan hal-hal eksternal seperti kepemilikan materi atau pengakuan sosial. Ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan perjalanan spiritual yang penuh makna. Meskipun mungkin ada keraguan dan ketidakpastian dalam perjalanan ini, itu adalah bagian alami dari pertumbuhan dan pencarian makna.
kamu akan menemukan bahwa proses ini akan membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kamu dan apa yang benar-benar penting dalam hidupmu. Yang ketiga, Anda kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya membuat Anda bahagia. Ini adalah pengalaman yang umum terjadi dalam perjalanan spiritual ketika Anda mulai merasa bahwa hal-hal yang Anda kejar sebelumnya, seperti kesuksesan materi atau pencapaian dunia luar, tidak lagi memberikan kebahagiaan yang sama. Kehilangan minat ini menjadi langkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar membawa kebahagiaan. Ini menjadi kesempatan untuk menjelajahi makna yang lebih besar dalam kehidupan, mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang lebih bermakna secara pribadi, seperti hubungan yang mendalam, pertumbuhan spiritual, atau pelayanan kepada orang lain. Yang keempat, ada sesuatu yang besar yang hilang dalam hidup Anda. Terkadang dalam kehidupan kita merasa ada yang hilang, seperti kehidupan kita tidak memiliki makna yang mendalam, atau kita telah mengabaikan aspek-aspek penting dalam eksistensi kita. Perasaan ini adalah panggilan untuk memulai perjalanan kebangkitan spiritual yang sudah lama tertunda. Ketika kita mengalami kekosongan dalam diri, inilah saatnya mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup selain tugas-tugas sehari-hari dan pencapaian materi. Kita perlu mencari jawaban pada pertanyaan-pertanyaan yang sering kita abaikan, seperti siapa saya sebenarnya dan apa tujuan hidup saya. Ini adalah perjalanan diri yang akan membawa kita ke dalam pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Ini juga akan membantu kita lebih bahagia. Mulailah dengan merenung makna hidupmu. Cobalah meditasi atau perenungan. Proses ini akan memberimu kekuatan untuk mengatasi hambatan dalam hidup dan menciptakan realitas sesuai dengan impianmu. Yang kelima, Anda mulai mempunyai pertanyaan besar tentang siapa diri Anda. Saat kita mulai menghadapi pertanyaan besar tentang diri kita, tujuan hidup, dan eksistensi kita di dunia ini, saat kita mencapai tahap ini adalah momen penting untuk merenung dan mencari makna yang lebih dalam tentang hidup kita. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena dorongan kuat untuk memahami diri kita sendiri dan peran kita dalam hidup ini. Terkadang, hidup terasa monoton atau terfokus terlalu banyak pada hal-hal materi. Dan inilah saatnya untuk mencari lebih dari sekadar kebahagiaan sementara. Selama fase ini, kita akan merenung tentang nilai-nilai, tujuan-tujuan hidup kita, dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi positif pada dunia ini. Mungkin kita akan mencari panduan dari ajaran spiritual, filosofi, atau tradisi agama untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Proses mencari makna ini tidak selalu mudah. Namun, di tengah tantangan ini, ada peluang besar untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan merumuskan tujuan hidup yang lebih bermakna. Melalui introspeksi ini, kita bisa mencapai pertumbuhan pribadi yang signifikan dan menemukan makna yang lebih besar dalam hidup. Yang keenam, Anda menjadi sangat tertarik pada hal-hal spiritual. Ketika kita mencapai tahap ini, kita akan berinvestasi waktu dalam membaca artikel, buku, menonton video, dan mendengarkan podcast yang membantu kita merenung lebih dalam tentang aspek-aspek spiritual. Kita terdorong untuk memperluas pengetahuan dan mendalami konsep-konsep spiritual yang sebelumnya belum kita pahami. Kita mulai mencari sumber daya yang mencakup berbagai ajaran agama, filosofi, praktek meditasi, atau konsep-konsep spiritual lainnya. Ini bisa melibatkan membaca buku-buku klasik tentang spiritualitas, menghadiri ceramah atau seminar, atau bahkan bergabung dengan komunitas spiritual. Semua ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan baru yang akan membantu merasakan makna dalam hidup dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Setiap individu memiliki pilihan yang berbeda dalam memilih sumber daya spiritual yang ingin dipelajarinya. Beberapa lebih tertarik pada agama tertentu, sementara yang lain
lebih suka mempelajari berbagai konsep spiritual dan berbagai tradisi. Menggali pengetahuan tentang spiritualitas adalah langkah dalam perjalanan ini. Ini membantu kita membangun dasar pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai, tujuan hidup, dan makna dalam kehidupan kita. Yang ketujuh, Anda mencoba untuk berbagi apa yang Anda pelajari dengan teman dan keluarga, tetapi mereka mungkin tidak memahaminya. Dalam perjalanan kebangkitan spiritual, ada tanda-tanda dan tahapan yang sangat penting untuk diakui. Salah satu tanda yang kamu alami adalah ketika kamu ingin berbagi wawasan dan pemahaman spiritual yang telah kamu temukan selama perjalananmu dengan teman dan keluarga. Seringkali kamu akan menemui hambatan dalam komunikasi karena pandangan dunia dan pemahaman spiritualmu mungkin sangat berbeda dari orang-orang terdekatmu. Ini bisa membuat kamu merasa terasing atau kesepian karena kamu sulit untuk berhubungan dengan mereka dalam pemahaman spiritual. Perjalanan spiritual adalah pengalaman yang sangat pribadi dan setiap individu memiliki kecepatan dan jalannya sendiri. Meskipun mungkin sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekatmu, tapi ini adalah saat kamu bisa mencari komunitas atau teman sejati yang memiliki pemahaman spiritual yang serupa. Memiliki perjalanan unik dalam mempelajari aspek-aspek yang lebih dalam dari diri sendiri dan dunia. Tujuan utama adalah pertumbuhan pribadi dan pencarian makna yang lebih mendalam dalam hidup ini. Tahap-tahap dalam perjalanan kebangkitan spiritual adalah pengalaman yang mengubah pandangan kita tentang hidup. Ini adalah titik awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang realitas kita. Teruslah merenungkan aspek-aspek spiritual ini karena akan membimbingmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Jika Anda masih di sini, saya harap hari Anda benar-benar indah. Akan sangat senang jika Anda dapat menyampaikan pemikiran dan membagikan video ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.